Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sikat gigi membatalkan puasa? Oke, kita lihat dulu. Apakah sikat gigi ini dipakai atau enggak? Kalau enggak dipakai, maka tidak membatalkan puasa. Kalau dipakai, itu pakai odol apa enggak? Kalau enggak pakai odol, maka tidak membatalkan puasa. Nah, kalau pakai odol, kita lihat lagi nih. Sebelum matahari lengser atau setelah matahari lengser. Kalau sebelum matahari lengser, maka tidak membatalkan puasa. Tapi kalau setelah matahari lengser itu bayangan matahari bergeser atau gampangnya waktu zuhur lah. Sudah masuk waktu zuhur, kok sikat gigi pakai odol. Nah, ini banyak orang yang nggak tahu ini. Banyak orang nggak tahu. Jadi ini penting banget untuk saya kasih tahu, karena sikat gigi dengan memakai odol itu kan aktivitas sehari-hari, apalagi pas puasa itu biasanya itu ya mulut bau gitu, terutama yang puasanya tidur bangun-bangun mesti mulutnya bau karena ya nggak kemasukan makanan, terus banyak diamnya, kecuali yang dari pagi ngaji terus ya mungkin nggak bau mulutnya. Oke, sekarang kita bahas yang tadi, gimana hukumnya sikat gigi pakai odol setelah masuk waktu zuhur. Nah, gini, sikat gigi pakai odol setelah masuk waktu zuhur itu tidak membatalkan puasa. Jika ada catatannya ini, ada catatannya. Jadi setelah sudah masuk waktu zuhur, sudah masuk waktu zuhur, terus kamu sikat gigi pakai odol, itu tidak membatalkan puasa jika odolnya tidak kamu telan. Kalau odolnya kamu telan, misalnya kamu memiliki kebiasaan nyemil odol misalnya, ya batal. Tapi kalau odolnya kamu lepeh lagi, kamu muntahin, kamu kumur, terus airnya kamu buang, maka itu tidak membatalkan puasa. Nah, yang dibahas di kitab-kitab fikih itu biasanya siwak. Jadi siwakan setelah masuk waktu zuhur itu makruh. Tapi itu makruh itu tidak membatalkan puasa. Puasanya tetap sah. Makruh itu ya sebaiknya ditinggalkan kalau sudah masuk waktu zuhur. Jadi nggak ada hubungannya sama batalnya puasa, karena puasa itu kan dimulainya dari pagi, dari subuh gitu, bukan dari zuhur. Jadi nggak ada bedanya. Dalam hal pembatalan itu nggak ada, sama-sama nggak membatalkan. Dan itu pun siwak. Ada orang yang berpandangan bahwa sikat gigi pakai odol itu lebih parah daripada siwak, karena itu kan ada cairan gitu kan, ada cairan yang masuk, terus ada odolnya gitu, ada bentuknya. Tapi sebenarnya ya nggak juga, karena kalau kita sikat gigi terus pakai odol itu kan kita kumur. Nah, untuk menghindari kemungkinan tertelan ya bisa kita dengan cara diluk. Jangan dangak itu ya. Kalau dangak itu ya kalau masuk ya batal, karena memasukkannya kan sengaja meskipun masuknya nggak sengaja. Tapi kalau kita diluk itu kan kemungkinan masuknya ya kecil, nggak masuk. Jadi kita kumurnya ya diluk, sikat giginya ya diluk, kumurnya diluk. Jadi keluar lagi udah. Kalau siwak itu ya sejauh yang saya tahu, orang-orang yang siwakan itu biasanya nggak kumur. Kadang sholat gitu kan, ditaruh di sini, terus dimasukkan lagi, udah. Nah, kadang-kadang siwak ini kan kayunya ya bisa ninggalin bekas-bekas juga gitu kan. Ada yang biasanya bagian ujungnya itu yang kayak sikat gigi juga, cuma itu mudah terlepas. Terus yang bagian kulitnya itu juga mudah terlepas, dan itu orang nggak kumur. Nah, kalau sikat gigi pakai odol itu kumur, jadi lebih parah mana? Ya menurut saya lebih parah siwak. Urusan bahwa setelah sikat gigi itu kan ada adem-ademnya itu. Ya itu memang ada zat yang terkandung dalam odol yang membuat terus mulut jadi adem. Dan
Air biasa pun ya bisa bikin adem loh. Nah, ya kamu kumur, wudu terus kumur. Wes, sudah kamu keluarin ya, kamu keluarin airnya. Itu kan ya masih ada adem-ademnya. Enggak mungkin terus kamu ngwidu terus sampai ludahmu habis kan enggak mungkin wes. Ya wes setelah kira-kira yakin bersih mulutnya, wes udah. Kamu telan aja meskipun masih ada adem-ademnya ya enggak apa-apa.